Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan kemampuan untuk bisa bersujud, meletakkan kening ke sajadah dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala, salat subuh berjamaah. Demikian juga ibu-ibu dan juga anak-anak sekalian. Tausiah yang semalam sudah disampaikan oleh Ustadz, alhamdulillah bagus. Intinya adalah tiga, intinya ya, kesimpulannya itu tiga. Pertama, membiasakan di dalam rumah tangga ada nasihat atau tausiah, Yang kedua, jadikan takwa sebagai isu sentral, takwa sebagai isu sentral. Kemudian yang ketiga, as-sam'u wa ta'ah, ya. Jadi siap untuk mendengar dan siap untuk taat kepada pemimpin, ya. Mulai dari skala kecil sampai skala besar. Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang akidah. Saya ambilkan dari Syarah Aqidah Tahawiyah, yang ini merupakan pembahasan akidah yang cukup komprehensif atau lengkap. Ini matanya itu ada sekitar 35 lembar, jadi sedikit sebenarnya ya. 35 lembar matanya, yang banyak itu syarahnya. Jadi memang para ulama itu kalau mengarang kitab itu singkat, ringkas, tipis, cuma segini. Jadi hanya segini, 35 lembar, hanya segini. Sementara jumlah total halaman ini ada 600 lebih, ya, 670. Jazakumullah khairan yang sudah menyediakan air hangat, mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah Ta'ala yang banyak, amin. Nah, tidak mungkin pada subuh setengah jam ini saya akan membahas semuanya, tapi saya hanya akan membacakan matannya saja, ya. Matannya akan saya bacakan. Matannya itu artinya pelajaran-pelajaran inti, ya, pelajaran pokoknya. Belum penjelasannya, belum. Kalau sama penjelasannya mungkin ini 5 tahun baru tamat, ya. Kita mulai dari matan yang ke-25 ya. Kita mulai dari matan yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Itu pelajaran ke-25 ya. Pelajaran ke-25. Bunyinya artinya semua mereka atau makhluk hanya berkutat di dalam kehendaknya antara karunia dan keadilannya. Jadi semua makhluk, kalau disebutkan semua makhluk, ya antum bayangkan mulai dari virus, ya, virus yang kecil yang gak kelihatan, virus corona, virus macam-macam, sampai semut, sampai hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kita. Itulah mulai dari kecoa sampai tikus sampai gajah, ya, dan juga kita umat manusia, sampai alam semesta, yaitu langit, bumi, dan tata surya, galaksi, ya, galaksi. Itu semuanya
ada dalam kehendak Allah yang perlu kita sadari. Semua keadaan hanya berkutat, ya, hanya berkutat. Hanya berkutat itu ya hanya di situ aja, nggak kemana-mana, ya di situ tuh, di situ berkutat, yaitu berkutat di dalam kehendaknya, dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, di antara karunia dan keadilannya. Jadi ketika Allah memberikan sesuatu yang mengenakan kita, ya enak itu ya, itu adalah karunia-Nya. Kalau Allah memberikan sesuatu yang kita merasa tidak enak, ya, kita merasa sedih, nggak suka, itu adalah keadilannya. Jadi baik itu nikmat maupun azab itu tidak keluar daripada karunia dan keadilan. Jadi ketika kita terkena musibah atau ketika umat manusia itu terkena musibah baik di dunia maupun di akhirat, itu karena keadilan, ya, keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kezaliman Allah, bukan. Karena keadilan, ya, tidak sebagaimana tuduhan orang-orang munafik atau tuduhan orang-orang yang tidak beriman atau tuduhan orang-orang yang imannya lemah yang menyatakan bahwa takdir Allah kejam, ya. Bahkan ada nyanyiannya tuh, ada lagu atau nyanyian yang berjudul takdir memang kejam, ya, itu pantas sebagai lagunya orang kafir itu. Kalau lagunya orang beriman tidak. Karena apa? Orang beriman meyakini bahwa takdir yang dirasa oleh manusia itu tidak enak, tidak baik, itu adalah dalam rangka keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu berupa gempa bumi, baik itu berupa tsunami maupun angin topan yang baru-baru ini melanda Cina, maupun yang sekarang sedang dilanda oleh Jabodetabek, itu adalah udara yang kotor, ya, atmosfer yang kotor, ya. Udara yang kotor dan kemarau, ya, sehingga ada rencana membuat hujan buatan, ya, atau untuk memodifikasi awan, ditembak, disuntik dengan garam dapur supaya dia jadi air, kemudian jadi hujan. Nah itu kalau Allah berkehendak hujan itu turun di Jabodetabek, kalau Allah nggak berkehendak Allah kirim angin, ya, sehingga hujan itu turun di Bandar Lampung. Jadi semuanya dalam kehendak Allah. Ini supaya kita sadari apapun yang kita alami, sakit gigi, sakit asam urat, tensinya naik, gula darahnya naik, ya, atau kepala pusing-pusing, mual, gerges-gerges, itu semuanya dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah keluar dari kehendak Allah, tidak pernah keluar. Demikian juga siapa yang nanti jadi presiden 2024 itu juga dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran ke-25 yang harus senantiasa kita renungi tentang masyiah, ya, masyiah kehendak Allah. Makanya dalam pelajaran sebelumnya sebenarnya ada ini yang pelajaran 23 masih terkait dengan ini, masih terkait. Jadi karena masih terkait saya bacakan aja pelajaran sebelumnya ke-23. Wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi wa masyiatuhu tanfudh la masyiatal ibad illa ma sya'alahum fama sya'alahum kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ini pelajaran sebelumnya ke-23, masih ada hubungan. Segala sesuatu berjalan terjadi dengan takdir dan kehendaknya. Kan hampir sama kan dengan tadi, ya. Segala sesuatu berjalan terjadi dengan takdir dan kehendaknya. Kehendaknya senantiasa terlaksana. Kehendaknya senantiasa pasti selalu terlaksana. Tidak ada kehendak bagi hamba-hamba kecuali yang dikehendaki Allah bagi mereka. Tidak ada kehendak bagi hamba-hamba, artinya kita, ya.
Kita manusia itu punya kehendak. Jundi ingin sekolah lagi, di antara kita pengen jadi orang kaya, di antara kita ingin jadi ulama, di antara kita ingin jadi orang sukses, pebisnis yang hebat, di antara kita ingin jadi ini, ya semua kehendak kita. Ada yang pengen punya Revo, ada yang pengen punya Beat, ada yang pengen punya motor matic. Semua kehendak kita, keinginan kita itu tidak akan terwujud kecuali klop dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu semuanya akan terjadi, akan terwujud apabila klop dengan kehendak Allah. La masyiatal ibad. Ibad itu hamba. Hamba itu ya kita kan? Hamba itu kita. La masyiatal ibad illa masya'alahum. Tidak ada kehendak bagi hamba-hamba kecuali yang dikehendaki Allah bagi mereka. Silahkan kita punya kehendak yang macam-macam. Saya ingin jadi saya ingin punya sekolah, saya ingin punya universitas, saya ingin jadi guru, saya ingin jadi dosen, saya ingin jadi pebisnis, saya ingin jadi ahli komputer. Nah, silahkan. Tapi kehendak itu akan terwujud apabila dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Fama sya'alahum kana wa ma lam yasha' lam yakun. Maka apa yang dia kehendaki, apa yang Allah kehendaki bagi mereka pasti terjadi, dan apa yang dia tidak kehendaki, apa yang tidak dia kehendaki pasti tidak akan terjadi. Jadi termasuk nanti besok 2004 siapa presidennya itu sudah ada dalam catatan Allah, sudah ada. Cuma kita kan belum tahu, ya, kita belum tahu. Jadi apa yang Allah kehendaki jadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak jadi. Ya. Apa yang Allah kehendaki pasti jadi, pasti. Dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Ini pelajaran ke-23. Nah, kemudian kita lanjut kepada pelajaran ke-26. Wa huwa muta'alin 'anil adad wal andad. Ini pelajaran ke-26. Dia maha tinggi dari lawan-lawan dan tandingan-tandingan. Jadi Allah maha tinggi. Maha tinggi. Tidak ada yang melebihi tingginya Allah. Dari adad wal andad. Dari lawan-lawan dan tandingan-tandingan. Akhirnya Tuhan-Tuhan yang dijadikan tandingan oleh manusia untuk menandingi Allah. Ada yang menyembah Nyi Roro Kidul, ada yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pohon, menyembah macam-macam, arca-arca, patung-patung. Itu semuanya tingginya kalah dengan Allah. Ya, artinya Allah maha tinggi terhadap tandingan-tandingan dan lawan-lawannya. Artinya Allah tidak tertandingi. Ya. Ya oke lah, mungkin kalau Tuhan-Tuhan yang berupa patung, ya patung itu benda yang tidak bernyawa lah. Sekarang yang paling nyata Tuhan yang berupa manusia, ya. Seperti Firaun kan, yang mengatakan Ana Rabbukumul A'la, saya adalah Rob kamu semua yang maha tinggi. Kan Firaun begitu, dalam kesombongannya mengatakan Ana, saya Rob, ya. Tuhan kamu yang maha tinggi. Nah, pengakuan Firaun bahwa saya tinggi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa muta'alin, ya. Allah maha tinggi anil adad wal andad, ya, dari lawan-lawan dan tandingan-tandingan. Yang ke-27, pelajaran yang ke-27, la radda li fadl wa hadai wala mu'aqqiba li hukmi wala ghaliba li amri. Tidak ada yang dapat menentang ketentuannya, tidak ada yang dapat menolak hukumnya, dan tidak ada yang dapat mengalahkan perintahnya. Ini baru Tuhan. Nah, kalau ada manusia yang kayak gini, berarti manusia itu sebagai Tuhan. Misalnya ada lurah, atau misalnya ada suami
misalnya ada Pak RT atau ada gubernur, wali kota, pokoknya siapa aja ngomong seperti ini, berarti dia sudah mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Ya. Yang berhak ngomong seperti ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat menentang ketentuanku, misalnya gitu ya. Saudara-saudara, tidak ada yang bisa menentang ketentuanku, misalnya gitu ya. Saudara-saudara, tidak ada yang dapat menolak hukumanku. Kalau aku mau tangkap, masuk penjara. Kalau aku mau tembak, ya. Tidak ada yang dapat mengalahkan perintahnya. Pokoknya yang boleh nyuruh hanya saya, yang lain nggak boleh. Nah, kalau sudah ada yang ngomong begitu, berarti dia sebagai Tuhan, ya, mengangkat dirinya sama dengan Fir'aun. Ya. Nah, yang seperti itu hanya Allah seharusnya. Ya. La radda li qada'i wala mu'aqqiba li hukmi wala ghaliba li amri. Tidak ada yang dapat menentang ketentuannya. Jadi ketentuan Allah tidak ada yang bisa menentang. Ya. Misalnya Allah menentukan alam ini berpasang-pasangan. Ya. Ada bumi, ada langit. Ada siang, ada malam. Ya. Dengan perputaran tata surya, ya, dengan perputaran matahari, bulan, bintang, maka terjadilah gelap terang, gelap terang, gelap terang, sehingga ketika gelap malam, ketika terang siang. Itu ketentuan Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi. Misalnya, saya mau merubah Allah, ngapain pakai malam segala, udah mau siang terus, nggak bisa. Kita nggak bisa menyetop matahari. Matahari jangan jalan, bulan jangan jalan, diam. Bulan, matahari diam, saya mau siang terus, nggak bisa. Nah, kita nggak bisa ngatur. Matahari, bulan diam, saya mau malam terus, karena malam itu indah syahdu. Malam itu indah syahdu, bisa bersenang-senang, bisa happy-happy, bisa bermain-main, bermaksiat di hotel-hotel. Saya nggak mau siang ketahuan orang, saya mau malam terus. Ya. Matahari, bulan jangan terbit, nggak bisa. Jadi ketentuan Allah itu nggak ada yang bisa menghalangi. Allah sudah menentukan siang malam, malam siang. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail. Allah memasukkan sedikit siang ke dalam malam, Allah memasukkan sedikit malam ke dalam siang. Itu maknanya kadang siang malam itu tidak persis 24 jam, 12 jam. Tidak persis, ya. Kalau persis kan siangnya 12 jam, malamnya 12 jam, persis kan. Nah, tapi tidak persis. Kadang-kadang malamnya 12 jam lebih, misalnya 12 jam setengah. Nah, jadi kalau malamnya itu 12 jam setengah, berarti siangnya berkurang, yaitu 11 jam setengah. Atau sebaliknya, malamnya 11 jam setengah, ya, berarti siangnya 12 jam lebih. Jadi itu yang disebut dengan yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail. Jadi Allah memasukkan siang ke dalam malam, Allah memasukkan malam ke dalam siang. Bahkan ada yang pernah sampai sejam, ya. Kalau antum di Saudi nanti itu siang dan malam itu selisihnya jauh. Kalau pas musim dingin, yang seperti yang saya alami 2007, pas musim dingin itu di sana siangnya lebih pendek, ya, malamnya lebih panjang, sehingga sholat subuh itu 5:30, ya, 5:30 itu baru sholat subuh, baru azan, baru sholat subuh. Itu pas musim dingin. Sebaliknya pas musim panas di Saudi itu malamnya sebentar, siangnya panjang, sehingga sholat maghrib itu jam 7, Isya itu 8:30, Isya, ya. Jadi maghrib jam 7, Isya 8:30, subuhnya jam 4. Nah, jadi malamnya itu dikit, malamnya dikit, siangnya panjang. Nah, semakin ke arah kutub
semakin ekstrim, bukan semakin ekstrim jaraknya antara siang dan malam. Yang betul-betul nikmat itu adalah orang-orang yang di Khatulistiwa seperti kita di Indonesia. Itu nikmat. Karena siang dan malam relatif sama. 12 jam, 12 jam. Kalaupun lebih sedikit, ya, setengah jam. Kalaupun kurang sedikit, itu setengah jam. Tapi kalau semakin ke utara, semakin ke dekat kutub, itu semakin ekstrim. Nah, itu ketentuan Allah. Itu yang ada pada alam semesta, ya. Nah, demikian juga yang ada pada diri kita, ya. Sama, ya. Nurdin, kenapa dari mahasiswa tahun 80, mahasiswa S1, terus sampai S2, sampai jadi guru, jadi dosen, sampai punya anak, sampai punya cucu, sampai dipanggil kakek, eyang, itu badannya itu segini, nggak nambah, nggak nurun. Berat badan saya 55, ya. Ini juga sudah ketentuan Allah secara genetik, bahwa gen saya itu kurus. Walaupun saya berusaha makan banyak, paling juga kalau ditimbang nambah, paling juga nambah 2 kilo. Ya, walaupun saya banyak, seperti saya baru pulang haji itu, ya. Baru pulang haji itu karena di sana itu tidak ada kerjaan, di Mekah Madinah kan hanya ibadah. Nggak mikirkan utang, nggak mikirkan kantor, nggak mikirkan mahasiswa, nggak mikirkan tugas kampus, pokoknya ibadah saja. Makan ibadah. Bahkan makannya sering nggak habis karena dagingnya segede gini nih. Ya, dagingnya segede gini, ayamnya, ikannya, dagingnya segede gini, nggak habis lah. Saya biasa segini ini di rumah biasa dibagi 4, bagi 5, ya. Nah, di sana suruh ditelan sekaligus segini dagingnya. Juga karena makan ibadah, pulang haji itu berat badan naik, ya. Kelihatan pipinya kayak begini. Nah, kelihatan pipinya agak kempot gitu loh, nggak kempot. Tapi itu walaupun naik, ya naik paling hanya 2 kilo. Ya. Nah, sebaliknya yang gendut-gendut, ya, disyukurilah. Ya. Untuk pribadi kita diberikan kehendak, ya. Misalnya aku pengen badannya ideal, ya maka kita berusaha untuk makan tertib, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitaminnya, ada seratnya, ada susunya, ya, sehingga nanti bisa tumbuh dengan normal. Ya. Yang sekarang ada istilah namanya stunting, ya, stunting itu, padahal itu istilah buatan zaman sekarang aja. Zaman dulu sudah ada stunting itu, ya. Jangan dikira bahwa stunting itu hanya ada sekarang, enggak, ya. Stunting itu kan sama saja dengan keterlambatan pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya lambat sehingga semuanya lambat, perkembangan otak lambat, perkembangan fisik lambat. Itu sudah ada dari zaman dulu, ya. Justru kalau sekarang ada stunting, berarti kondisi masyarakat sekarang lebih buruk, ya, lebih buruk kondisi kesehatannya dan lain-lain, ya. Kita tidak akan mencari kambing hitam, tapi kita cari kambing putih aja, kambing putih, ya. Daripada mencari kambing hitam nanti malah, ya. Artinya ini sebagai sebuah indikator keberhasilan sebuah pemerintahan, ya. Kalau pemerintahannya berhasil, berarti kan masyarakat makmur, ya kan? Kalau masyarakat makmur, otomatis gizinya terpenuhi dan stunting menghilang, tuh, ya kan? Nah, oke. Jadi tidak ada yang dapat menentang ketentuannya, tidak ada yang dapat menolak hukumnya. Jadi hukum yang sudah ditetapkan Allah tidak ada yang bisa menolak, baik itu hukum halal, haram, dan yang lain-lain. Jadi kalau Allah mengatakan aku haramkan darah, bangkai, kemudian sembelihan yang disembelih dengan nama selain Allah, hurimat alaikumul maitata waddamu walahmal khinzir, dan babi, ya, maka itu tidak bisa ditolak. Dan orang beriman meyakini, ya, maka orang beriman tidak makan darah, orang beriman tidak makan bangkai, orang beriman tidak makan babi,
Orang beriman tidak makan sembelihan yang disembelih dengan nama selain Allah. Ya, misalnya waktu nyembelih mengucapkan demi kebesaran setan, kosong. Ya, maka itu berarti sembelihannya itu tidak atas nama Allah. Beda dengan misalnya, aduh saya lupa nggak baca Bismillah, itu beda. Ya beda. Ya. Biasanya dia nyembelih baca Bismillah kok. Bismillah ya Allah Akbar. Bismillah ya Allah Akbar. Nah, ini lupa. Itu beda. Kalau yang menyembelih dengan nama selain Allah itu sengaja. Demi kebesaran kerajaan setan. Wah, berarti memang sengaja untuk setan. Yang terakhir, tidak ada yang dapat mengalahkan perintahnya. Jadi perintah Allah tidak ada yang bisa mengalahkan. Allah memerintahkan sholat, puasa, zakat, haji. Allah memerintahkan menegakkan keadilan. Allah memerintahkan untuk ruhama ubainahum, ya, untuk berkasih sayang di antara mereka. Itu juga merupakan perintah-perintah Allah. Nah, jadi itulah beberapa pelajaran dari kitab Aqidah Tahawiyah tentang akidah, ya. Yang akidah ini penting sekali karena kalau tidak maka akan membuat hidup kita menjadi gelisah, ya. Gelisah gimana nih? Kalau bahasa Jawanya itu piye itu bahasa Solo, ya. Bahasa Jawa, bahasa Solo piye. Nah, orang beriman tidak boleh mengatakan piye, nggak boleh. Orang beriman nggak boleh mengatakan gimana dong, nggak ada. Tidak ada perkataan begitu bagi orang beriman, nggak ada. Semuanya sudah ada solusi. Solusinya sudah sempurna dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa, ini pelajaran tadi malam, pengajian tadi malam. Siapa yang takwa akan diberikan jalan keluar. Gak mengatakan piye lagi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya, kita tidak ngira sampai kita tahu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa mas? Ah, ini pak, saya mau mengantarkan bingkisan. Bingkisan apa ini? Ya, ini dari Allah. Kaget kita. Atau pas dibuka 5 M, ya, 5 miliar. Ya. Tapi itu bukan pencucian uang, bukan. Pencucian uang. Mungkin ada orang yang pengen sedekahan, ya, karena dia sudah keliling mencari orang yang miskin nggak ketemu, kemudian ketemunya kita, ya sudah terima, ya. Jadi gitu. Itu di luar perkiraan, di luar perhitungan, ya. Tapi syaratnya satu, ittaqullah, ya, ittaqullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita sifat takwa, ya. Amin. Saya kira pagi hari ini cukup. Mudah-mudahan Allah membimbing kita. Maka sering-sering membaca doa, ya. Ini penutup doa, ya. Penutup doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya. Allahumma, ya Allah, a'inni, bimbinglah saya. Ya Allah, bimbing saya. Ya, jadi jangan minta bimbingan sama ustadz, jangan. Minta bimbingan sama Allah. Allahumma a'inni, ya Allah, bimbing saya ala zikrika, supaya saya selalu ingat Engkau, ya Allah. Wa ala syukrika, supaya saya selalu bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik, dan supaya saya ibadahnya semakin baik. Ya, yang tadinya belum ngaji jadi ngaji, yang tadinya belum baca Quran, yang tadinya belum sholat sunnah, ya. Jadi semakin baik itu. Yang tadinya sholatnya nggak pernah khusyuk, sekarang mulai khusyuk, ya. Wa husni ibadatik. Itu doa itu perlu antum baca, ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, kalau kita nggak pernah minta kepada Allah, ya nggak diberilah. Orang nggak pernah minta, nah, maka minta, ya. Minta supaya dibimbing agar selalu ingat Allah, agar selalu bersyukur, dan agar selalu ibadahnya semakin baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.